Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bergabung kembali Bapak Ibu peserta workshop Google Certificate Educator level 1 ya. Insya Allah nanti Bapak dan Ibu peserta workshop ini akan menjadi dan insya Allah pasti menjadi seorang pendidik yang bersertifikat Google internasional ya. Pada kesempatan kali ini bersama saya Aceh Syarifuddin, saya akan memberikan panduan ya untuk mengerjakan tugas di LMS modal nanti belajar.madrasah.id supaya Bapak Ibu terarah dalam mengerjakan tugasnya. Jadi mohon untuk Bapak Ibu peserta silahkan cermati dan lihat panduan dalam video ini. Nah, yang akan kita bahas pada kali ini adalah yang pertama dalam Google Docs ya. Materi kita kali ini adalah Google Docs ya. Saya tidak akan menjelaskan apa itu Google Docs karena kita telah menjelaskan di tahap webinar ya. Yang pertama, membuat dokumen atau membuat docs dokumen di cloud itu seperti apa langkahnya. Kemudian setelah membuat dokumen, bagaimana caranya menambahkan materi ke dalam dokumen tersebut atau menambahkan file-file ke dalam dokumen tersebut atau file berupa gambar dan lain sebagainya. Kemudian tahapan ketiga yang akan kita pelajari adalah bagaimana caranya mengganti nama file dokumen sehingga file yang akan kita bagikan ke siswa atau ke rekan mitra kerja kita itu berupa nama yang mudah dipahami, yang mudah dinalar oleh kita. Kemudian yang keempat, memberikan komentar ataupun menyebutkan langsung dengan orangnya secara spesifik ya. Kemudian yang kelima, bagaimana caranya memasukkan objek gambar ya. Kemudian yang keenam, menambahkan catatan kaki pada Google Doc tersebut. Dan yang terakhir adalah bagaimana caranya kita ingin membagikan dokumen tersebut ke orang lain di luar organisasi kita. Bapak dan Ibu peserta, Google Docs ini tidak asing lagi ketika Bapak Ibu bekerja dengan Microsoft Word di laptop atau di PC Bapak Ibu. Cuman bedanya, kelebihannya Google Docs ini berbasis cloud. Kita tidak usah menyimpan setiap 10 menit sekali, setiap 15 menit sekali kita menyimpan dokumen tersebut karena akan otomatis tersimpan di cloud. Baik Bapak dan Ibu, untuk memulainya kita pertama buka ke google.com ya, seperti tampilan ini. Ketika ini belum login, maka silahkan Bapak Ibu login dengan memakai akun gsuite.madrasah.id ya, seperti ini. Jadi diwajibkan Bapak dan Ibu memakai akun gsuite.madrasah.id yang telah didapatkan ketika pendaftaran. Nah, di pinggir sebelah kiri ini ada menu aplikasi Google, muncul nama, maka kita klik. Nah, di sini banyak aplikasi-aplikasi yang boleh kita gunakan ini secara gratis. Secara gratis disediakan oleh Google. Dari mulai aplikasi Gmail, kemudian aplikasi Drive, aplikasi dokumen yang akan kita bahas sekarang ini, aplikasi Spreadsheet, ini sama dengan Microsoft Excel, kemudian aplikasi Slide, ini sama dengan PowerPoint ya, kemudian aplikasi kalender dan lain sebagainya, banyak di sini. Nah, kita fokus ke Google Docs atau dokumen ya. Pertama kita login, kita masuk ke dokumen, kita klik logo dokumen. Nah, kemudian setelah tampil seperti ini, kita klik di menu di bagian yang kosong atau tanda plus ini. Kita klik. Nah, ini tampilan awal Google Docs ya. Kita akan mengenal dulu menu-menu. Di sini ada menu bar, kemudian di sini ada toolbar, ini ada Lurer
ya, di sebelah atas, kemudian sebelah kiri juga ada ruler, sama seperti tampilan di Microsoft Word. Mungkin kita tidak akan menjelaskannya secara terperinci. Silakan Bapak Ibu nanti bereksplor sendiri. Saya akan menjelaskan sedikit saja yang ada kaitannya dengan nanti bahan ujian Bapak dan Ibu di madrasah.id, ya, di belajar.madrasah.id. Yang pertama kita akan mengenal, di sini ada dokumen tanpa judul, ya. Kita boleh memberikan judulnya sekarang ataupun nanti juga boleh, ya. Nanti ini ada susunannya, ya. Yang pertama menu file. Di menu file ini ada menu bagikan, ya. Menu bagikan ini sama dengan menu bagikan yang warna biru ini. Kemudian ada menu baru. Nah, selain kita bekerja di Google Docs, kita juga bisa membuka spreadsheet, presentasi atau PowerPoint berbasis cloud, kemudian Google Formulir dan gambar. Kemudian ini ketika kita ingin membukanya, kita bekerja di Microsoft Word yang offline, kemudian kita ingin membagikannya ke rekan kerja kita ataupun kita ingin berkolaborasi langsung dengan siswa, bahan diskusinya kita bisa dibuka di sini, ya. Kita bisa membuka, kemudian upload, menu upload, pilih dari komputer. Nah, ini bisa kita upload apa yang telah kita ketik secara offline, kemudian kita uploadkan secara online di sini. Ini menu file, ya, menu file. Dan hasil dari kerja kita di Google Docs ini bisa di-download juga, ya. Bisa di-download ke beberapa tipe file. Di sini sudah tertera. Ya, silakan Bapak Ibu nanti bereksplor sendiri, ya. Ketika ingin menjadi Word lagi, tinggal klik yang paling atas. Nah, ini Google Docs ini tidak hanya kita selalu akses internet. Google Docs ini juga bisa diakses secara offline, ya. Kita tinggal klik ini, nanti apakah akan mengaktifkan mode offline untuk semua file? Kalau iya, berarti kita klik aktifkan, ya. Kemudian yang kedua, ini bahasa, ini cetak, biasa untuk print, ya. Kemudian yang kedua menu edit, ada CTRL-Z, CTRL-Y untuk tidak jadi mengulang, kemudian CTRL-V, kemudian CTRL-CV untuk mengcopy format. Ini sama dengan di Microsoft Word, ya. Kemudian pilih semua, cari dan ganti. Nah, ini tampilan tata letak, ada menu tata letak, ada mode. Nah, di sini nanti kita akan bahas mode pengeditan, penyamaran, dan menu mode khusus melihat. Kemudian menu selanjutnya adalah sisipkan. Nah, di sini juga kita bisa menyisipkan gambar. Gambar ini kita bisa diambil dari upload dari komputer, kemudian bisa ditelusuri dari internet. Ketika bahan materi kita sudah disiapkan di Google Drive, kita bisa ambil dari Google Drive, kemudian bisa nambahkan foto juga, kemudian bisa dengan URL atau link, kemudian bisa langsung dari kamera. Menu selanjutnya adalah menu format. Nah, ini untuk pemformatan teks, ya. Ketika kita akan memformat teks yang telah kita ketik di Google Docs, ini telah disediakan pula di sini toolbarnya. Ini untuk undo atau CTRL-Z, ya. Ini untuk redo, yaitu CTRL-Y. Ini untuk print. Ini untuk pemeriksaan ejaan ketika ada dua kata yang tersambung. Nanti kita bisa mengeceknya di sini. Dan ini untuk menerapkan format atau mengcopy format. Dan yang tertera tulisan 100 ini adalah untuk menzooming atau memperbesar, memperkecil tampilan dokumen kita. Ini teks normal adalah gaya teks, ya. Apakah mau besar, mau semi besar, dan lain sebagainya. Kemudian ini jenisnya atau gaya hurufnya, ya. Kemudian ini untuk ukuran hurufnya, poin hurufnya. Ini poinnya 11, bisa kita tambahkan 12. Ini untuk bold, ini untuk italic, ini untuk underline, ini untuk warna teks. Di sini sudah ada
keterangan-keterangan sorotan warnanya, ya, sorotan menunya maksudnya. Dan kita juga bisa menyisipkan link, ya, ketika kita ingin memperlihatkan selain dokumen yang tertera di sini, Bapak Ibu bisa menampilkan dokumen lain yang sudah tersimpan di Google Drive, kemudian di-set dulu file yang ada di Google Drive tersebut untuk bisa dilihat oleh atau diakses oleh orang lain. Di sini menunya. Nah, ini sama persis dengan di menu sisipkan, ya, sisipkan gambar. Di sini juga sudah ada toolbarnya. Kemudian ini untuk perataan kiri, ya, untuk left, perataan kiri. Ketika pakai shortcut keyboard itu kita tinggal menekan Ctrl Shift L. Nah, kemudian ketika kita ingin menerapkan formatnya center, tinggal kita klik menu yang ini atau Ctrl Shift E. Yang ini right, perataan kanan, Ctrl Shift R, dan ini justified, ya, Ctrl Shift C, rata kiri dan rata kanan. Dan ini untuk jarak baris, ya, spasi antar baris. Ini untuk penomoran, dan ini untuk daftar berbutir, ya, bulat, ya. Kemudian ini untuk indent, ya, indent. Bapak dan Ibu, baik, kita mulai. Kita contoh ingin menempelkan sebuah materi ke sini, dan materi ini kita akan bagikan ke siswa, juga ke rekan mitra guru kita, baik di sekolah Bapak Ibu atau di sekolah yang lain. Kita buka tab yang baru. Silakan Bapak Ibu ketik di sini di pencarian, yaitu kita contoh ini kemahiran ABA 21, ya. Kita akhiri dengan Wikipedia. Kita ingin mencari informasi atau sebuah artikel dari Wikipedia, apa sih yang disebut kemahiran ABA 21. Nah, kita klik yang paling atas saja, kemahiran ABA 21 Wikipedia. Bapak dan Ibu silahkan copy paste, ya, paragraf pertama sampai paragraf terakhir. Klik kanan, kemudian salin, kemudian masuk ke menu dokumen yang tadi, kemudian kita klik kanan, kemudian tempel. Nah, teks ini bisa kita rapihkan seperti apa yang saya sampaikan tadi. Di toolbar ini sudah disiapkan untuk perataan. Yang berwarna biru berarti itu yang sedang aktif, ya. Simpan kursor di paragraf yang ini, ya. Kemudian kita arahkan kursor ini ke justified, maka paragraf tersebut akan berubah menjadi rata kiri dan kanan. Begitupun paragraf yang semuanya. Ketika kita ingin seluruhnya teks ini menjadi perataan kiri dan kanan, kita tinggal Ctrl A, ya, untuk memblok semua file, ya, Ctrl A di keyboard. Kemudian kita pilih justified. Kita sudah melewati materi yang kedua, yaitu menambahkan materi dokumen, ya. Nih, setelah kita tambahkan materi ini, kita tahap selanjutnya kita ganti dulu nama filenya. Ganti dulu nama filenya, karena ini otomatis diberikan bagaimana teks yang di awal itu langsung diambil oleh judulnya, ya. Kita ketikkan di sini tugas GCE, Google Certificate Educator level 1 L1 aja, strip docs. Ya, strip docs. Setelah itu Bapak Ibu tidak usah menyimpan apapun, ini akan tersimpan secara otomatis. Setiap satu karakter pun yang kita rubah di sini, maka akan otomatis tersimpan oleh docs-nya itu sendiri. Nah, setelah mengganti nama file, kita akan memberikan komentar dengan menyebutkan spesifik
secara spesifik dari orang yang akan kita suruh membaca dokumen ini. Ya, bagaimana caranya? Nah, di sini ada menu tanda plus, ya, tambahkan komentar. Bisa ke menu ini, tambahkan komentar. Bagian paragraf mana yang akan kita komentari, ya, ataupun yang akan kita mention ke siswa atau ke guru. Ya, kita simpan di paragraf yang contoh kita akan mention paragraf yang terakhir. Ya, bisa disimpan kursornya di sini, kemudian tambahkan komentar, maka akan muncul seperti ini. Ya, ini mengomentari satu kata. Ya, ketika ingin mengomentari satu paragraf, maka kita blok paragraf yang kita akan komentari. Ya, maka muncul tombol tambah komentar. Bisa juga dengan cara klik kanan komentar. Kita blok sekali lagi, kita klik saja ini, tambahkan komentar. Nah, maka berikan komentar di sini dengan mengetikkan mention kepada siswa kita. Misalkan, silahkan kalian baca paragraf ini, ya, paragraf ini. Kemudian kita mention siapa saja yang disuruh membaca ini, maka kita tambahkan shift kemudian tanda plus di keyboard, maka muncul siapa saja yang akan kita suruh berkolaborasi di sini, ya, berdiskusi di sini. Bisa siswa kita, bisa guru kita, atau bisa mitra kerja kita. Selain memakai simbol plus, kita bisa memakai simbol @ ya, sama saja. Contohnya kita akan mention seorang guru di sini yang bernama, ya, Pak Epi ini. Kita akan mention. Kemudian yang kedua, tambah lagi, misalkan Pak Fahrul. Setelah itu kita akan mention juga seorang siswa. Nah, bagaimana caranya? Sama seperti tadi. Kita tambahkan plus, kemudian tambahkan siswanya di sini, siswa @gce madrasah, ya, siswa _gce @madrasah.id, ya, siswa 1, ya, tambahkan lagi siswa, tinggal ketik saja siswa, nanti akan muncul di dalam satu organisasi kita yang telah dibuat, ya, siswa GCE level 1, ya, tambahkan lagi, misalkan ada siswa.gce, ada siswa _gce. Ya, setelah itu kita langsung kirimkan tugas, ya, tugaskan ke nama-nama orang di atas, ya, untuk membaca dokumen ini. Ya, kita klik komentar, kita checklist dulu, kemudian kita tugaskan. Nah, akan muncul menu seperti ini. Ketika kita mengklik tugaskan, beberapa orang memerlukan akses ke file ini. Nah, maka berikan akses edit, ya. Ketika kita berikan akses edit, maka siswa pun di sini bisa memberikan akses, ya, bisa mengedit, maksudnya bisa mengedit dokumen yang ada di Google Docs ini. Ketika kita pilih komentar, maka data nama-nama atau email di atas ini hanya bisa berkomentar saja, tidak bisa mengedit. Ya, bagikan kepada 4 orang saja. Kemudian kita klik komentar. Ketika Bapak Ibu memberikan akses kepada siswa, maka silakan untuk berikan komentar saja. Ya, berikan komentar, klik komentar. Nah, setelah mengklik komentar, ini sudah dikirimkan, ya. Ini sudah terkirim. Itu tahapan selanjutnya. Ya. Setelah dokumen ini kita bagikan ke guru atau ke siswa,
langkah selanjutnya bagaimana caranya kita menyisipkan sebuah gambar. Ya, menyisipkan sebuah gambar. Kita ambil dari yang tadi, ya, gambar yang sesuai. Kita klik kanan, kemudian salin gambar. Buka lagi dokumennya, kemudian simpan di awal paragraf. Kemudian kita klik kanan, simpan di awal paragraf, kursornya maksudnya. Kemudian klik kanan, kemudian klik tempel. Nah, ini dapat diatur supaya teks ini misalkan ingin sejajar dengan batas atas gambar tersebut. Maka klik pada gambarnya, kemudian kita pilih menu opsi gambar. Maka akan muncul menu opsi gambar seperti ini. Bisa ukuran dan rotasi kita rubah, ya. Kemudian bisa merubah dalam menu pengemasan teks supaya teks tadi sejajar dengan batas paling atasnya. Pilih menu ini, kemudian pilih kemas teks. Maka otomatis teks tersebut akan berubah ke atas sejajar dengan gambar yang kita kopikan tadi, ya. Jadi gambar ini bisa dari internetnya langsung, bisa dari Bapak Ibu bisa menguploadnya dari komputer Bapak Ibu, ya, upload dari komputer. Nah, setelah mengupload gambar, selanjutnya adalah bagaimana caranya kita memberikan catatan kaki, ya. Jadi artikel ini kita diharuskan untuk memberikan catatan kaki. Dari mana kita ini mendapatkan artikel ini? Misalkan mana, simpan kursor di atau blok di sini, blok di sini, atau simpan kursor di paling terakhir, kemahiran abad 21, kemudian sisipkan catatan kaki, ya, sisipkan catatan kaki. Nah, ini untuk menyisipkan catatan kaki. Apa yang kita masukkan ke sini? Teks apa? Kita ambil teks atau link yang ada pada Wikipedia tersebut mengenai pengertian dari kemahiran abad ke-21. Kita copy CTRL-C, kemudian kita ke dokumen, kemudian di sini simpan dan klik kanan, kemudian salin atau tempel. Nah, ini cara membuat catatan kaki pada Google Docs. Dan yang terakhir, setelah seperti ini, nanti silakan Bapak Ibu dilihat di panduan atau di modul penugasannya, di skenario-nya. Ini sesuaikan seperti ini, ya, sesuaikan seperti ini. Yang terakhir, bagaimana caranya untuk membagikan dokumen ini kepada mitra Bapak Ibu, guru, rekan guru, ataupun kepada siswa, supaya siswa bisa bergabung ke sini, ataupun untuk berdiskusi langsung dengan siswa-siswi kita, ya, bisa memberikan komentar pada paragraf-paragraf yang akan kita diskusikan, ya. Dan sekarang yang terakhir adalah bagaimana caranya membagikan dokumen ini kepada luar organisasi kita. Di sini organisasinya madrasah.id. Bagaimana untuk membagikan ke organisasi yang lain seperti ini, maalfalahiyah.sch.id. Nah, di sini ada menu bagikan, klik bagikan, atau di sini sama menu file kemudian bagikan, ya. Ada tombol biru dengan yang mudah, kita klik bagikan. Seperti yang tadi kita bahas bahwa guru-guru dan siswa-siswa yang telah kita masukkan ke dalam dokumen tadi supaya memberikan kontribusi ataupun berdiskusi dalam dokumen tadi, di sini bisa Bapak Ibu men-setting lagi untuk siswa memberi komentar. Kemudian untuk gurunya seorang editor, ya, bisa mengedit sebuah paragraf, ya, bisa mengedit sebuah paragraf. Nah, kalau untuk siswa misalkan hanya pemberi komentar saja, bisa saja hanya untuk melihat-melihat saja, ya. Nah, ini
menunya ada 3. Ada pengakses lihat saja, berarti ketika link ini dibagikan kepada orang lain, maka kepada email yang telah dimasukkan oleh kita, maka pengaksesnya hanya bisa melihat saja. Ketika checklistnya berada di pemberi komentar, maka pengakses dokumen ini hanya bisa memberikan komentar saja, tidak bisa editor, ya. Kemudian kita juga bisa menghapus. Kemudian kita bisa juga memberikan akses sementara saja. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk membagikan linknya kepada luar organisasi? Caranya kita klik menu dapatkan link di sini, dapatkan link. Kita klik yang bawah, ubah link ke EduTech Teknologi Madrasah Indonesia. Nah, di sini kita klik lagi. Nah, karena kita ingin siapa saja yang mendapatkan link ini ataupun siapa saja yang kita bagikan link ini, dia dapat melihat, ya, dokumen yang kita buat. Maka kita memilih menu siapa saja yang memiliki link. Nah, ketika kita memilih siapa saja yang memiliki link, maka kita setting aksesnya di sini. Apakah yang memiliki link itu di luar organisasi itu bisa mengakses lihat saja, atau bisa memberi komentar, atau sebagai editor. Ya, kita pilih menu pengakses lihat saja, supaya di luar organisasi kita yang memiliki link ini hanya bisa mengakses lihat saja, tidak bisa memberikan komentar juga ataupun mengedit dokumen yang telah kita buat. Setelah itu klik salin link. Ya, setelah klik salin link, maka selesai, klik selesai. Nah, setelah itu boleh Bapak Ibu untuk melihat contoh link yang sudah kita bagikan tadi. Kita buka contoh, kita paste di sini. Ya, kita enter. Ini adalah tampilan Google Docs yang kita buat. Di sini tertera kata-kata login, ya, karena kita belum login, ya. Meskipun di sana belum login, ya, meskipun orang yang mengakses link yang kita copy paste tadi belum login dalam Google-nya, dia bisa melihat dokumen yang kita buat, tetapi dia tidak bisa berkomentar dan dia tidak bisa mengedit, apalagi mengedit, karena aksesnya kita sudah setting. Nah, jadi di Google Docs ini sangat mudah sekali Bapak dan Ibu untuk digunakan sebagai pembelajaran juga, media pembelajaran juga. Bagaimana caranya untuk berkolaborasi dengan siswa dan siswi Bapak dan Ibu, kemudian untuk meminta kontribusi juga kepada rekan-rekan mitra kerja guru di madrasah atau di sekolah Bapak dan Ibu. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kita mempelajarinya hanya menu-menu yang akan kita ujikan saja nanti. Silakan Bapak Ibu berimprovisasi, bereksplor dalam mengenal menu-menu yang ada di Google Docs ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.